Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau olah data uji asumsi klasik. Nanti yang diolah itu adalah data kemampuan kerja pegawai, kepemimpinan direktif, dan produktivitas kerja. Ini sudah ada keterangan variabel X1, X2, dan Z. Responden yang diambil 10. Kita pahami dulu latar belakangnya produktivitas kerja. Misal di sini ada suatu perusahaan. Katakanlah lembaga pendidikan swasta ya, mungkin kampus swasta. Di sini ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas kerja. Maka diambil dua variabel, kemampuan kerja pegawai. Asumsikan variabel pertama itu berupa persyaratan yang cukup selektif dalam merekrut dosen. Misalnya harus berTOEFL, IPK 3,5, lulusan dari universitas minimal terakreditasi A, dan lain sebagainya. Jadi memang dipersyaratkan agak tinggi. Ketika dalam perekrutannya bagus, harapannya produktivitas kerjanya nanti juga bagus. Yang kedua, kepemimpinan direktif. Direktif itu dalam jajaran perguruan tinggi itu adalah jabatan yang paling tinggi ya, rektor ya. Nah, di sini kepemimpinannya bagaimana? Tegas, disiplin, atau santai itu ya bayangannya ya. Nah, dari data ini kita olah apakah data ini di uji asumsi klasik itu lolos semua ataukah tidak ya. Di sini kita hanya mempelajari uji SPSS-nya saja. Sedangkan cara membacanya nanti secara singkat saja. Ini kita input dulu di SPSS. Kemampuan kerja pegawai itu X1, kepemimpinan direksi itu X2, produktivitas kerja itu adalah Y. Produktivitas kerja itu Y. Desimalnya kita nolkan aja karena data tidak berbentuk desimal. Setelah itu kita kopas langsung. Nah, kita input di sini. Nanti outputnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita coba uji asumsi klasiknya ini ya. Kita 4. Yaitu multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, normalitas. Di mana data yang baik atau model data regresi yang baik itu satu, data itu tidak terjadi multikolinearitas, yang kedua data tidak terjadi autokorelasi, yang ketiga data tidak terjadi heteroskedastisitas, yang keempat data normal. Uji F nanti tidak untuk di materi ini ya, linearitas ini sudah materi sebelumnya. Langsung kita olah, sekali klik sudah semua ya, maksudnya sekali memasukkan regresi nanti sudah semua. Nanti di Z itu masuk ke dependent. X1 independent, X2 independent, seperti sebelumnya kita masih R-square check. Nah, nanti di statistik ini diklik collinearity diagnostic. Collinearity diagnostic ini merupakan uji multikolinearitas. Ya, ini ya, uji multikolinearitas cukup diklik tadi, collinearity diagnostic. Durbin-Watson kita klik. Nah, di sini Durbin-Watson itu merupakan uji yang autokorelasi. Nah, ini autokorelasi. Kalau sudah ya di statistik continue plot. Di bawahnya plot nanti ada ini ya. Ada histogram sama normal p-plot. Ini dua ini merupakan uji normalitas. Nah, mana uji normalitas yang sini ya?
Normalitas. Nah ini ya, normal p-plot sama histogram. Tapi belum termasuk one sample Kolmogorov Smirnov, ini agak akhir ya. Kemudian di sini masih ada satu langkah, S resi di Z, Z pred di X. Nah ini yang baru saja ini merupakan uji heteroskedastisitas bagian scatter plot. Nah mana uji heteroskedastisitas scatter plot? Nah ini ya, heteroskedastisitas yang scatter plot. Nanti munculnya seperti ini nanti. Sudah selesai di bagian plot, continue. Di save, itu ada residual, diklik unstandardized. Ini gunanya untuk uji one sample Kolmogorov-Smirnov pada normalitas dan uji Gletser pada heteroskedastisitas. Kita continue. Sudah semua untuk yang ini ya, ini diklik OK dulu. Nah ini ya, ini sudah kita cek ya yang ini ya. Dari depan atas dulu yang sudah kita cek. Multikolinearitas dengan toleran sama VF ini udah muncul di tabel koefisien ya. Ini tabel koefisien 0,280 sama. Kemudian di autokorelasi ada Durbin-Watson, itu muncul di model summary. Model summary ada di atas. Ini ya model summary 1,516. Kemudian ada normalitasnya ini ya, histogram sama normal p-plot berupa grafik, itu biasanya grafik bagian bawah. Nah ini yang histogram, ini belum keluar sempurna. Ini yang normal p-plot, ini yang histogram, udah keluar. Terus ini belum ya, ini belum. Scatter plot nanti seperti ini di grafik biasanya terakhir juga. Nah ini ya scatter plot sudah keluar. Nanti di sini ada uji Gletser belum ya. Sekarang kita yang belum uji one sample Kolmogorov-Smirnov normalitas dan uji Gletser. Kita ke normalitas dulu yang one sample Kolmogorov-Smirnov. Di sini pastikan sudah muncul res 1, analyze, non-parametric test, one sample KS. Ini diklik. Unstandardized residual dipindahkan ke tes variabel list. Langsung aja klik OK. Tunggu dulu ya. Nah ini udah muncul one sample Kolmogorov-Smirnov. Ini nanti bagian ini ya. Nah ini one sample Kolmogorov-Smirnov nanti dikatakan lolos ketika signifikansinya 0,200. Udah ya, udah keluar. Sekarang uji Gletser. Uji Gletser sama pastikan muncul res 1. Kita ke sudah muncul ya. Transform compute variable. Ini diketik abs resid. Di sini abs buka kurung unstandardized residual dipindahkan. Ini kursornya masih dipindahkan. Klik OK. Nanti di output nggak keluar apa-apa, cuma ini ya, compute abs resid, tapi munculnya di data. Nah, data ini muncul abs resid. Setelah itu diregresi ulang, analyze, regresi, linear. Kita ganti variabel Z-nya dengan abs resid, PKJ kita keluarkan.
Absresit kita masukkan. Udah seperti ini, langsung oke. Nanti outputnya muncul sekali lagi. Sebentar. Nah, ini udah muncul ya. Munculnya yang uji Gletser ini istilahnya ada tulisan absresit ini ya. Nah, ini absresit. Semua tabel ada tulisan absresit. Nah, mana yang dipakai angkanya berbeda. Yang dipakai tadi dari autokorelasi, kemudian normalitas, scatter plot, multicol, itu yang dipakai yang atas tadi ya, atas tadi sampai uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan bawah bagian absresit ini adalah uji Gletser, itu tidak dipakai kecuali hanya satu tabel, yaitu tabel koefisien ini saja. Itu pun yang dibaca ini ya signifikansinya. Nah ini ya, ini sudah muncul kurang lebih tadi ini ya sama dengan nah ini ya, uji Gletser dikatakan lolos apabila signifikansinya lebih besar dari 0,05. Oke, itu ya sekilas cara olah uji asumsi klasik 4 tadi dari multikolinearitas, autokorelasi, normalitas, dan heteroskedastisitas dalam SPSS secara langsung ya, tidak terpisah satu-satu. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.